Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena berkah, rahmat yang Engkau sudah limpahkan kepada kami, yang Engkau sudah berikan kepada kami ya Tuhan. Dari ini Bapa di surga, kami rindukan Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami bukan hanya untuk tinggal diam bersama dengan kami, tapi Engkau akan berkata-kata bagi kami, dan Engkau akan mengajar bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semuanya siap mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama kita berkata, Amin. Ya, salam semuanya. Salam semuanya. Hai Bapak Ibu, hari ini sebenarnya hari kemenangan, ya, di mana Yesus Kristus pada 3 hari yang lalu kita semua telah memperingati bagaimana Yesus mati disalib, mati bukan karena pelanggarannya, mati bukan karena kesalahannya, mati bukan ya kehendaknya, tapi mati oleh karena kehendak Allah. Saudara-saudaraku yang kasih, dan dia mati untuk kita semua. Amin. Supaya yang binasa itu beroleh hidup yang kekal. Ya. Jadi hari ini semua gereja di seluruh dunia itu pasti sepakat, ya, yaitu Paskah. Ya. Ibadah kebangkitan Yesus Kristus. Ya. Saudara yang kasih, dalam catatan sejarah manusia yang pernah mati dan manusia yang sudah dikuburkan selama 3 hari bangkit dari kematian dan menunjukkan ya, bagaimana kealahan itu nyata di dalam hidupnya, ya, dengan kekuatan, dengan mukjizat, dengan power yang dari ilahi, saudara-saudaraku yang kasih, sehingga banyak orang pada akhirnya diselamatkan. Nah, saudaraku yang kasih, hari ini kita juga tidak jauh berbicara tentang kebangkitan Yesus, kebangkitan Yesus. Nats kita, saudaraku yang kasih, di dalam 1 Korintus pada pasal yang ke-15. 1 Korintus pada pasal yang ke-15. Kita baca, saudaraku yang kasih, sambil berdiri dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kita bagi berdiri, saudaraku yang kasih, ya. Ini kita bawa kitab kita, ya. Kita pakai kitab kita karena tayangan untuk PowerPoint, ya. Iya. Saudaraku, kita akan bergantian, saya akan bacakan ayat-ayat yang ganjil, Bapak Ibu sekalian, ayat yang genap, lalu kemudian ayat yang ke-11 terakhir, itu baru kita akan baca bersama, ya. Judul firman Tuhan hari ini sama dengan judul yang ada di dalam Alkitab, yaitu kebangkitan Yesus, ya, kebangkitan Yesus, ya. Oke, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Dia telah dikuburkan dan bahwa Dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara mereka telah meninggal. Dan hilang. Oke. Selanjutnya
Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti pada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena sesuatu Allah, aku adalah sebagaimana hamba selangkah sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku mengenai kasih karunia Allah yang dianugerahkan. Sama-sama. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikian kami menjadi percaya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara yang kasih. Ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, sebagai orang Kristen, berita tentang Paskah, berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, tentu tidak ada satupun kita tidak mengerti. Ya. Tidak satupun di antara kita yang tidak mengerti tentang kebangkitan Yesus atau berita tentang Paskah itu. Ya, itu memang betul. Ya. Nah, hanya untuk memahami saudaraku, itu yang belum pasti. Ada orang bisa mengerti, ada orang bisa tahu, tapi untuk memahaminya itu yang perlu diselidiki, itu yang perlu dibuktikan. Benarkah kita mengerti, kita memahami apa yang dimaksud dengan Paskah itu? Apa yang dimaksud dengan kemenangan itu, saudara-saudara? Apa yang dimaksud dengan kebebasan, kemerdekaan terhadap dosa, terhadap tumpuan daripada kuasa kegelapan, tumpuan daripada kuasa-kuasa yang meliputi, ya, tangan kanan daripada kegelapan. Ya, itu begitu banyak, saudara-saudara yang kasih. Intimidasi, ya, dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ini intimidasi daripada kata-kata atau kalimat-kalimat yang seringkali keluar dari mulut kita. Ya. Kadang-kadang kalimat yang keluar dari mulut kita itu tanpa kita bisa rem, sehingga seringkali setelah kita ucapkan baru kita sadar, yang mengucapkan ini saya. Ya, bisa saja seperti itu Bapak Ibu dan saudara sekalian. Nah, maka itu mengerti mungkin, tapi memahami. Ayo kita akan belajar bersama. Ya. Nah, next. Pentingnya kebangkitan Yesus. Jadi itu perlu kita sadari, perlu kita pahami. Jadi kebangkitan Yesus itu bukan sebuah cerita yang tanpa bermakna, tidak. Ya. Tapi kebangkitan Yesus itu begitu banyak maknanya untuk kita, begitu banyak manfaatnya untuk kita, saudara-saudara yang kasih. Karena sesungguhnya tanpa kebangkitannya, maka iman orang percaya itu akan menjadi sia-sia. Ngapain kita ke gereja kalau tidak ada kebangkitan Yesus? Ngapain kita beribadah kalau kita tidak diselamatkan? Ya, saudara yang kasih. Ngapain kita mengembalikan milik Tuhan dari penghasilan kita kalau Yesus tidak dibangkitkan, lalu keselamatan tidak ada pada kita, berkat tidak menyertai kita? Buat apa? Saudara-saudara yang kasih, ya. Yang pertama, ya. Maksud saya, ini yang pertama ya. Dari pentingnya kebangkitan Yesus. Iya. Suatu kebangkitan Yesus terlalu kecil. Itu kali ya. Jadi pentingnya kebangkitan Yesus atau yang pertama, kebangkitan Yesus Kristus adalah dasar iman orang Kristen. Ya.
kebangkitan Yesus Kristus itu adalah dasar iman orang Kristen. Sebab tanpa kebangkitan itu akan menjadi sia-sia kita menjadi orang Kristen. Ya, kalau seperti saya, kalau seperti Mama Deli, ya udah mending aku di sana saja. Sebagai banyak hal yang diperbolehkan enak-enak saudara biasa. Ngapain aku menjadi orang Kristen? Kalau di dalam kekristenan tidak ada keselamatan. Hanya oleh karena ada keselamatan di dalam Yesus itulah akhirnya orang-orang seperti Bapak Gembala tinggalkan kepercayaannya lalu percaya kepada Tuhan Yesus. Ya? Jika Kristus tidak bangkit, maka kepercayaan kita itu sia-sia. Kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, kalau tidak ada Paskah, saudara yang kasih, Paskah itu bukan berarti makan telur. Seringkali orang kalau sudah berbicara Paskah tentu ingat sama telur. Saudara yang kasih, apalagi anak seorang minggu ya. Yeah. Nah apalagi nanti jam 2 cari telur ya. Nah bukan ya. Tapi kebangkitan Paskah itu adalah dasar iman kita. Karena tanpa kebangkitan Yesus, maka sia-sia kita punya kepercayaan. 1 Korintus pada pasal 15 ya, yang kita baca tadi ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, saudara ya, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Itu ayatnya. Lalu kemudian ayat yang ke-17 berkata, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Jadi dosa tidak bisa diampuni. Ya. Dosa itu tidak akan membawa kita ke dalam surga kalau tanpa kebangkitan Yesus Kristus. Ya. Andai kata darah Yesus sudah dicurahkan, andai kata Yesus disalibkan, lalu kemudian Yesus dikuburkan, Yesus mati dan tidak bangkit lagi, itu menandakan bahwasanya dia bukan Allah. Kenapa? Karena dia mati. Mati tidak bisa mendengar, mati tidak bisa menjawab, saudara-saudara yang kasih. Tapi yang dilakukan oleh Yesus adalah dia mati pada hari ketika dia mati. Iya, saudara. Iya. Kristus adalah jawaban menuju ke Bapa. Kristus adalah jawaban menuju ke surga. Jadi keselamatan itu hanya satu jalannya, yaitu Yesus. Bukan dua, apalagi tiga, selesai. Hanya satu, ya. Itulah sebabnya di dalam Yohanes pada pasal 14 ayat yang ke-6 kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, jadi dasar kepercayaan kekristenan itu adalah kebangkitan Yesus. B. Next. Iya. Kalau Kristus tidak hidup, kalau Kristus tidak dihidupkan, maka kita semua pembohong. Mau ngomong apa kita sama dunia ini? Oh, Yesus itu luar biasa. Dia adalah Allah. Tapi kalau dia tidak dibangkitkan dari kematian, kita pembohong. Kenapa? Karena ternyata Yesus tidak hebat. Kenapa? Karena Yesus mati tidak bangkit. Itu kalau tidak dibangkitkan menjadi hinaan, menjadi cemoohan, saudara-saudara. Ya, maka dari itu dikatakan dalam ayat yang ke-15 pada pasal yang ke-15 1 Korintus tadi dikatakan
Lebih daripada itu, kami ternyata berdosa terhadap Allah. Kami ternyata berdosa kepada Allah. Lebih daripada itu, ya. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Saudara, kalau orang mati tidak dibangkitkan dan Kristus yang menjadi yang sulung, saudara yang kasih, menjadi contoh bagi generasi berikutnya, saudara. Kalau itu tidak ada kebangkitan, lalu siapa yang masuk surga? Pernah dengar tentang akhir zaman? Pernah dengar tentang pengangkatan? Saudara yang kasih. Pada harinya nanti, semua orang yang sudah mati, ya, kita nggak tahu kapan kedatangan Yesus. Yang jelas, Kristus katakan kepada kita, ini adalah akhir zaman. Tanda-tanda semua sudah dinyatakan, tinggal kedatangannya yang belum. Dan kita tidak tahu apakah saatnya itu kita masih hidup atau kita sudah mati. Orang yang percaya kepada Yesus tidak perlu dipusingkan dengan apakah kita mati sebelum Yesus datang atau kita masih hidup waktu Yesus datang. Itu tidak penting, saudara. Yang penting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri. Ingat 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang bijaksana. Nah, kita harus mencontoh gadis-gadis yang bijaksana, mempersiapkan diri dengan baik, beribadah dengan baik, melayani Tuhan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, saudara. Itu semua tidak sia-sia. Main musik seperti ini, ya, itu tidak akan pernah sia-sia. Itu semua diperhitungkan oleh Tuhan. Song leader, singer, anak-anak main tamborin, saudara, itu diperhitungkan oleh Tuhan. Dan itu tidak menjadi sia-sia. Iya. Makanya perlu orang tua anak-anak kita dorong ya untuk terlibat di dalam pelayanan. Kenapa? Karena itu bagian daripada kita sedang mempersiapkan diri anak-anak kita ke depan supaya boleh menjadi anak Tuhan yang benar. Iya. Yang diri saya. Kalau ini Yesus tidak dibangkitkan, tak ada artinya kita mau menjadi pembohong. Next. Kalau Kristus tidak dihidupkan kembali, perhatikan ya, ini kalau tidak ada kebangkitan. Kalau Kristus tidak dihidupkan kembali, orang yang mati setelah beriman kepada Kristus akan kembali. Sia-sia. Kalau tidak ada kebangkitan, semua yang mati ketika Kristus datang, ya, ada pengangkatan saudara-saudaraku yang kasih, dan orang-orang yang sudah mati dibangkitkan semua dan memakai tubuh kemuliaan. Lalu kemudian orang-orang yang masih hidup kala itu diubahkan badannya yang sana ini diubahkan, berubah menjadi badannya kemuliaan, sehingga ini bisa naik. Halo, itu tubuh kemuliaan. Halo Bapak Ibu, cobalah apa namanya, bisa nggak kita naik dengan tubuh fana kita? Nggak bisa, nggak bisa. Kalau lompat dari tebing bisa. Saudaraku, itu bukan naik, tapi justru turun, itu bunuh diri. Tapi ketika orang diubahkan memakai tubuh kemuliaan, ini tubuh bisa naik, saudara kasih. Oleh karena kemuliaan. Ya, tapi kalau tidak dibangkitkan, tidak ada kebangkitan, berarti iman orang percaya itu, orang Kristen itu, ya, setelah mati hilang dia. Ya. Tidak ada keselamatan.
Nggak ada keselamatan. Next. Kalau Kristus tidak dihidupkan kembali, sudah ada berapa itu? A, B, C, D. Bentar. Ya. Kalau Kristus tidak dihidupkan kembali, maka kita tidak berpengharap. Kenapa? Karena hidupnya Yesus kembali, kebangkitannya itu merupakan mukjizat yang sangat luar biasa. Maka orang Kristen, orang percaya diajarkan oleh Tuhan, engkau harus punya iman yang besar. Lalu Yesus katakan, halo Bapak Ibu, diperlukan berapa besar iman untuk bisa memindahkan gunung? Hei gunung, kamu di situ pindah ke sana. Diperlukan berapa besar? Halo, Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita punya iman yang besar, saudara-saudaraku. Sementara Yesus sendiri menyatakan untuk memindahkan gunung dari tempatnya sana menuju ke tempat sebelah sana, saudara. Itu diperlukan berapa besar? Hanya sebesar biji sesawi. Coba bayangkan, tidak masuk akal. Kenapa? Karena biji sesawi itu adalah biji-bijian yang paling kecil di antara biji-bijian yang ada. Jadi diperlukan iman yang tidak terlalu besar, sangat kecil itu bisa memindahkan. Tapi iman yang benar. Jangan iman yang kata-katanya besar, tapi sesungguhnya inti imannya itu kecil atau tidak ada. Oh Tuhan, saat ini Tuhan Yesus, lihatlah, aku berada di mall. Mall yang besar di Medan itu mall apa? Podomoro. Tuhan, aku di Podomoro. Ada mobil yang cantik, besar, rasaku, harganya luar biasa, ya, miliaran, selalu tumpangi tangan. Kalau nama Yesus jadi mobil, haleluya, jadi mobil. Sudah berjalan berikutnya, ada mobil lebih bagus lagi, saudara, tumpangi tangan. Kalau nama Yesus, inilah mobilku, haleluya. Ketika dia sudah berjalan agak jauh lagi, ada mobil lagi sesuatu yang kasih menarik hatinya. Dia tumpangkan tangan dalam nama Yesus. Inilah mobilku. Satu, apa yang kita ucapkan itu semua terekam, ya, di dalam kamera. Dan Allah tidak pernah lupa. Malaikat itu mencatatnya, saudara-saudaraku yang kasih. Coba ketika orang punya iman yang seperti itu tadi sudah tidak mungkin. Ketika dia minta sungguh-sungguh, Tuhan, ini sudah 1 bulan kok 1 pun nggak ada mobil itu. Apa nggak malaikat Jibril bilang apa? Cak, kemarin kamu minta mobil yang mana? Yang pertama ini Pak, malaikat. Yang kedua itu, yang ketiga itu, ya, masih ada nggak lagi kan? Aduh, yang bulan lalu beda lagi kan? Berarti apa yang berarti? Cocok, mikir, hidupmu mikir. Bagaimana Allah bisa berikan semua yang kamu doakan itu, yang kamu serahkan? Karena itu bagian. Itu adalah iman, kata-katanya besar, tapi inti imannya tidak ada. Ya, inti imannya tidak ada. Beda dengan Paul Yongico, saudara-saudaraku yang kasih.
Seorang pastor, seorang pendeta berasal dari Korea Selatan. Ketika dia berdoa, ya Allah, ya Tuhan, lihatlah hidupku, lihatlah pelayananku, tak seberapa, tapi Engkau tahu hati. Ya, Tuhan, saat ini aku sedang mengandung. Ya, saudaraku. Lalu kemudian disampaikan dalam kesaksian khotbahnya, saudara-saudara, saat ini saya sedang mengandung. Semua jemaat terperangkap. Bapak Gembala sedang mengandung. Harusnya kan Ibu Gembala yang mengandung ya. Ini Bapak Gembala kok mengandung? Lalu diceritakan, saudara-saudara, iman saya ibaratnya saya lagi mengandung. Dan mengandung apa? Mengandung kendaraan yang saya butuhkan untuk beli. Beli tidak mungkin, karena tidak ada duit. Iya. Lalu kemudian ATM tidak ada, kosong. Cash kosong, sudah lihat kasih. Iya. Pokoknya sudah tidak mungkin itu bisa beli. Tidak bisa terjangkau itu kendaraan. Tapi oleh karena punya iman sekalipun kecil, inti imannya dapat sudah punya kasih. Dia dikasih oleh Tuhan. Yang nggak mungkin itu bisa menang. Lihat sudah dia. Ya. Oke, kita lihat. Ya. Belum tadi ayatnya, belum tadi ya. Iya. Saudaraku, kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus. Maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Makanya betul-betul kita harus memahami apa sih sebenarnya Paskah. Ya. Ada intinya. Ya. Harus. Silakan. Iya. Surat yang kasih. Yang Kristus sudah dihidupkan kembali. Jadi mengenai Yesus itu. Kalau Yesus tidak hidup bagaimana? Kita sudah baca. Ya. Kita masuk. Yesus memang sudah. Yesus sudah hidup. Ya. Di dalam 1 Korintus pada pasal 15 ayat 20 sampai 22. Dikatakan ayat 20. Ya. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa Kristus itu benar-benar sudah bangkit. Dalilnya apa? Buktinya apa? Wanita-wanita melihat kebangkitan. Kabar yang dari para malaikat menyampaikannya. Kenapa kamu kemari? Mencari yang mati. Dia tidak ada di sini karena dia sudah hidup. Orang yang lagi berjalan menuju Emmaus, 2 orang yang sudah diberitakan kemarin berjumpa dengan Yesus. Lalu kemudian kumpulan murid-murid Yesus. Yesus datang. Apakah saat itu pintu terbuka? Tapi Yesus masuk saja. Karena dia pakai tubuh kemuliaan. Lalu memberikan salam. Ada satu orang yang tidak percaya. Tidak. Kalau aku belum menjamah dia dengan jariku ini, menjamah lubang bekas paku, bekas tombak di lambungnya, aku tidak percaya. Ya, jangan-jangan itu hantu, bukan Tuhan. Satu yang ada. Maka Tuhan katakan apa? Thomas, silakan.
Silakan Thomas. Saya kasih. Begitu dilihat tangan bekas paku, saudara, langsung dia tersungkur. Nggak sampai dia tangannya itu menyentuh badannya Tuhan Yesus, langsung tersungkur. Yang menyatakan bahwasanya kebangkitan Yesus sudah bangkit itu betul. Makanya dikatakan di sini, saudara-saudaraku yang kasih, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Lalu kemudian sebagai yang suruh, yang pertama. Ya. Makanya selanjutnya nanti orang itu akan diubahkan, orang itu akan masuk ke dalam kerajaan surga dan tidak mati-mati. Karena Kristus setelah dia naik ke surga, Kristus setelah naik ke surga 40 hari dari hari ini, 40 hari berikutnya dari hari ini, yaitu hari yang ke-40, Kristus naik ke surga. Suatu yang kasih. Dan dalam catatan sejarah Alkitab berbahasa apapun, saudara-saudara yang kasih, itu akan jelas menyatakan, tidak pernah tertulis, tidak pernah terkatakan bahwasanya Kristus telah naik ke surga lalu kemudian turun terus mati. Tidak. Tapi dalam negeri Allah, begitu juga kita, saudara, ketika kita diubahkan memakai tubuh kemuliaan, kita masuk ke tempat surga karena doa Yesus, di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus di surga, kita akan di surga, dan kita tidak akan mati-mati lagi. Ya, ayat yang ke-21 dikatakan, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, itu adalah manusia pertama. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Ya, karena satu orang manusia. Saudara-saudaraku yang kasih. Lalu kemudian ayat yang ke-22. Karena sama seperti semua orang yang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Maka itu suatu ibadah itu penting. Jangan main-main dengan ibadah. Muliakan Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati kita. Ya, next. Ya, yang kedua, bukti dari kebangkitan Yesus Kristus tadi itu kan pentingnya kebangkitan Yesus. Sekarang bukti dari kebangkitan Yesus. Kita nggak buka ayat, tapi saya jelaskan poin-poinnya saja ya. Silakan. Iya, ini buktinya saya. Aku kecil-kecil ya. Iya. Yang pertama, para malaikat menggulingkan batu dan mewartakannya. Ayatnya ada di sini. Nanti saya akan kirim dia dulu. Ya. Ini adalah bukti dari kebangkitan Yesus. Yang pertama, malaikat menggulingkan batu dan mewartakan. Yang kedua, Maria Magdalena, Maria ibu Yesus, Salome, Yohana adalah saksi-saksi pertama tentang kebangkitan Yesus. Yang ketiga, kubur kosong sebagai bukti yang nyata tentang kebangkitan Yesus. Nah, ayat-ayat saya akan bagikan ya. Tentang tentara penjaga kuburan menyaksikan dan gemetar. Itu yang ketiga ya. Petrus dan Yohanes menyaksikannya. Semuanya ada dalil, ada buktinya. Yang keempat, beberapa penampakan Yesus para wanita di Yerusalem. Ya, beberapa ya. Lalu kemudian Petrus, para muridnya, terus kemudian lebih dari 500 orang yang menyaksikan Yesus itu bangkit. Ya, ayatnya semua ada. Lalu selanjutnya, para
kebangkitan Yesus. Kenapa 50 hari? Karena murid-murid tidak pernah meninggalkan Yerusalem. Sejak Yesus bangkit, sejak Yesus disalibkan, sejak Yesus Paskah, sampai kepada turunnya Roh Kudus. Ya, turunnya Roh Kudus. Begitu turun Roh Kudus, firman Tuhan mengatakan dalam Kisah Para Rasul pada pasal 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun atas kamu. Engkau akan menjadi saksi. Yang pertama di Yerusalem dan seterusnya. Ya, jadi sejak hari ke-50 mereka terus menjadi saksi. Ya, memberitakan Injil. Nah, itu Paskah. Dari Paskah itu setelah kita mendapatkan pemahaman yang benar, saudara, kita harus berani memberitakan Injil. Kita harus berani menjadi saksi, mengajak orang lain untuk datang kepada Tuhan. Lalu yang terakhir ini, para murid Yesus dan para pengikut Yesus telah menderita dan mati karena menjadi orang Kristen. Murid-murid Yesus semuanya mati salah, kecuali Yohanes yang mati di bukit mati. Ya, tidak takut, saudara. Kenapa? Karena Paskah itu sangat penting menguatkan. Next. Yang ketiga, maka respon kita terhadap kebangkitan Yesus itu bagaimana? Yang pertama, kita harus percaya akan kebangkitan Yesus. Bagaimana kita bisa mengerti tentang Allah kalau tidak ada yang memberitakannya? Dan siapa yang memberitakannya itu? Pertama-tama adalah firman-Nya sendiri, Alkitab. Yang kedua adalah manusia yang dipakai oleh Tuhan, para hamba Tuhan. Kadang-kadang kawan kita dan lain sebagainya, siapapun dia, itu bisa menjadi pemberita. Ya. Jadi percaya akan kebangkitan Kristus, ayatnya saudara. Yang kedua, berusaha untuk memusatkan perhatian pada hal-hal yang di surga dan hidup yang berarti. Dari kita sebagai orang percaya, respon kita adalah kita fokus, kita pikirkan apa yang ada di surga. Lalu kemudian, oleh karena kita masih ada di dunia, masih hidup di dunia, maka kita punya hidup berarti. Hidup berarti itu bagaimana? Menolong sesama. Iya, memberitakan tentang kasih Yesus kepada sesama itu membuat kita berarti kepada orang lain. Ya. Dan terakhir, bersyukur dan hidup penuh kemenangan dengan kekuatan dari Tuhan. Ya, kita memiliki Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Maka kita hendaknya hidup dengan kekuatan Tuhan. Dengan begitu kita akan hidup berkemenangan. Ya. Lalu bagaimana dengan? Ayo kita responi sesuatu yang kasih. Coba kita bangkit berdiri, kita tundukkan kepala kita, tanda kita tunduk kepada Tuhan, untuk Tuhan memberikan pemahaman yang benar tentang Paskah. Saudara-saudaraku yang kasih, kita bangkit berdiri seperti yang kasih. Ayo kita semua koreksi diri. Siapakah kita sehingga Paskah itu boleh terjadi untuk kita? Harusnya kita ini binasakan, tetapi oleh karena anugerahnya Tuhan membuat kita ada di dalam kemuliaan. Begitu penting salib Kristus, begitu mulia kebangkitan.
kepastian. Dan kuasa kebangkitan Kristus oleh bidur-bidurnya kita sudah disembuhkan. Haleluya. Mari kita angkat pujian sekali lagi dengan sungguh-sungguh, katakan kau Allah yang setia.